Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kita akan membawakan materi dari mata kuliah perilaku organisasi mengenai hal atau topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu sikap dan keputusan kerja. Kita akan melihat bagaimana perilaku bisnis dipengaruhi oleh perspektif perilaku organisasi dan psikologi kerja. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana sikap individu dan keputusan yang diambil bisa berdampak besar pada efektivitas organisasi dan keberhasilan bisnis. Pertama-tama kita akan membahas apa itu sikap. Menurut Noto Atmojo, sikap itu adalah respon atau reaksi seseorang terhadap sesuatu objek yang bersifat tertutup internal terhadap stimulus tertentu. Dan menurut Sunario, sikap itu merupakan sebuah kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap stimulus tertentu, baik bersifat positif maupun negatif. Jadi, sikap adalah kecenderungan seorang untuk bertindak terhadap stimulus tertentu. Sikap dapat bersifat positif maupun negatif dan menunjukkan kecenderungan seorang dapat memberikan respon yang relatif tetap. Lalu selanjutnya, dasar pembentukan sikap. Dasar pembentukan sikap itu, sikap terbentuk dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ini seperti motivasi, kondisi psikologis, dan keadaan fisik dari dalam diri individu tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternalnya ini bersifat lebih luas, ya, ada kondisi sosial, budaya, pendidikan, dan hambatan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada faktor pembentukan sikap menurut Acuan 2004. Sikap seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui berbagai pengalaman dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut membantu seseorang dalam membentuk cara berpikir, menilai, dan bertindak terhadap suatu hal. Di sini ada beberapa komponen, yaitu ada 3. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman yang dirasakan secara langsung akan mempengaruhi pandangan sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, orang penting. Sikap dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting, seperti orang tua, guru, teman, atau tokoh yang dihormati. Yang ketiga, pengaruh budaya. Nilai norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk sikap seseorang. Selanjutnya, komponen pengukuran sikap. Sikap dapat diukur melalui beberapa komponen yang menunjukkan bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap suatu objek atau situasi. Untuk komponen itu ada 3. Yang pertama, kognitif, berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Yang ketiga, afektif, berkaitan dengan perasaan atau emosi seperti rasa suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga, konatif, berkaitan dengan kecenderungan, niat, atau kemauan seseorang untuk bertindak terhadap suatu objek. Perkenalkan, nama saya Risa Asrina. Melanjutkan materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian kepuasan kerja. Menurut Melayu SPH Sibuan 2013, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan ketika seorang mencintai pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa seorang karyawan akan merasa senang, nyaman, dan memiliki sifat positif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu, menurut Tehani Handoko 2001, kepuasan kerja merupakan kondisi psikologi yang menyenangkan yang dirasakan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja muncul ketika harapan kebutuhan karyawan dapat terpenuhi melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang, nyaman, dan puas yang dimiliki seorang terhadap pekerjaannya, sehingga dapat mendorong semangat kerja, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi positif bagi organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai teori kepuasan kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunagaran 2005, terdapat beberapa teori yang menjelaskan kepuasan kerja. Yang pertama, equity teori yang dikemukakan oleh John Stacey Adams. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja akan muncul apabila karyawan merasakan diperlakukan secara adil, baik dalam hal gaji, penghargaan, maupun beban kerja. Yang kedua, teori referensi grup teori. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh kelompok referensi atau lingkungan sekitarnya, seperti rekan kerja maupun organisasi lain yang menjadi pembanding. Yang ketiga, two factory teori yang dikemukakan oleh Friedrich Herbert. Teori ini merupakan berbagai faktor kepuasan kerja
menjadi dua, yaitu faktor motivator seperti prestasi, pengembangan karir, serta faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan atasan. Yang keempat, experience teori yang dikemukakan oleh Victor Fromm. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi dan kepuasan kerja dipengaruhi oleh harapan seseorang bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan memperoleh imbalan yang diinginkan. Dari teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh rasa keadilan, lingkungan kerja, lingkungan sosial, faktor motivasi, serta harapan terdapat hasil yang akan dipengaruhi oleh pekerjaan. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Berdasarkan teori, faktor ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang utama. Yang pertama, dari karakteristik menurut Robbins, yang meliputi komponen gaji dan upah, peluang promosi, lingkungan kerja, serta atasan atau supervisi. Yang kedua, dari sisi pengukuran menurut Luthans, kepuasan kerja diukur melalui tugas dan kewajiban, pengawasan atau supervision, rekan kerja atau core workers, serta penghasilan yang diterima karyawan. Slide selanjutnya, dampak dari kepuasan kerja terhadap organisasi dan individu. Ada 3 dampak utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, produktivitas dan kinerja. Kepuasan ini memiliki korelasi yang kuat jika terdapat imbalan yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Yang kedua, absensi dan turnover. Sebaliknya, ketidakpuasan kerja akan memicu reaksi kualitatif yang merugikan, serta meningkatnya angka absen atau bahkan keputusan karyawan untuk berhenti kerja. Yang ketiga, kesehatan mental dan fisik. Penting untuk diingat bahwa kepuasan kerja adalah tanda bahwa fungsi mental seseorang berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cara mengekspresikan ketidakpuasan. Ketika karyawan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya, ada beberapa cara nih yang biasanya dilakukan buat mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Yang pertama, itu ada berhenti atau exit, yaitu meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan kondisi kerja. Terus yang kedua ada suara atau voice, yaitu menyampaikan kritik, saran, atau masukan secara konstruktif dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan di tempat kerja. Terus yang ketiga ada setia atau loyalty, yaitu dia itu tetap berjalan dan menunggu kondisi membaik sambil tetap mendukung serta menjaga nama baik perusahaan. Yang keempat, lalai atau neglect, yaitu menunjukkan ketidakpuasan dengan menurunkan kualitas kerja, sering terlambat, absen, atau kurang berusaha dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dari keempat cara tersebut, suara atau voice merupakan bentuk yang paling positif karena dapat membantu organisasi menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Sebagai kesimpulan, bahwa sikap dan kepuasan kerja itu memiliki peran penting dalam menentukan produktivitas dan keberhasilan organisasi. Karyawan yang memiliki sikap positif dan merasa puas terhadap pekerjaannya itu cenderung bekerja lebih baik, lebih produktif, serta memiliki kondisi mental yang lebih sehat. Kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh gaji, tetapi juga lingkungan kerja yang nyaman, hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja, serta adanya perlakuan yang adil. Sebaliknya, jika ketidakpuasan itu dibiarkan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya kinerja, meningkatnya absensi, hingga tingginya angka turnover karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar kepuasan dan kinerja karyawan dapat terus meningkat. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi dari mata kuliah perilaku organisasi, khususnya mengenai emosi dan suasana hati. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana perasaan, kognisi, dan berbagai faktor dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam organisasi. Mari kita bahas sama-sama.
Sebelum mulai pembahasan, mari kita bahas apa itu emosi dan suasana hati. Emosi reaksi intens terhadap seorang atau peristiwa tertentu. Ini bersifat sementara dan khusus. Menurut seorang ahli, emosi penting karena efektif dalam mengarahkan perilaku saat ini maupun masa depan. Sedangkan suasana hati atau yang biasa kita sebut dengan mood, itu adalah perasaan yang cenderung kurang intens dan seringkali muncul tanpa stimulus spesifik, berkaitan dengan perasaan yang lebih luas, keberlanjutan, dan berdurasi lama. Untuk perbedaan lebih lanjut, perbedaan karakteristik dari emosi dan suasana hati itu. Yang pertama adalah penyebabnya. Untuk emosi, kejadian khusus dan spesifik biasanya menjadi penyebab emosi, sedangkan untuk suasana hati atau mood seringkali disebabkan oleh hal umum dan tidak jelas. Untuk durasi, emosi ini biasanya sangat singkat, sepersekian detik atau mungkin menit. Sedangkan suasana hati atau mood ini bisa lebih lama, bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Lalu untuk ekspresi di saat emosi itu diikuti ekspresi wajah yang jelas. Sedangkan kalau suasana hati itu ekspresinya tidak sejelas saat kita emosi. Dan untuk sifatnya sendiri, untuk emosi ini berorientasi pada tindakan. Sedangkan suasana hati ini lebih berpengaruh bersifatnya kognitif. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Emosi dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini ada di klasifikasi emosi dasar itu ada 3. Menurut Goleman, emosi manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 emosi utama, yaitu ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan. Keempat emosi ini merupakan dasar dari berbagai perasaan yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sutano, menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa emosi dasar yang bersifat universal atau dimiliki oleh semua orang di berbagai budaya. Emosi tersebut meliputi ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Emosi-emosi ini muncul secara alami sebagai respon terhadap berbagai situasi yang dihadapi manusia. Menurut Robbins, menambahkan bahwa selain emosi dasar, manusia juga memiliki emosi yang berkaitan dengan aspek sosial dan moral. Emosi tersebut meliputi rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan eksistensial. Emosi ini biasanya muncul ketika seseorang menilai dirinya sendiri atau memikirkan hubungan dirinya dengan orang lain dan kehidupannya. Selanjutnya, teori fisiologis emosi. Teori fisiologis emosi yang dikemukakan oleh William James dan Carol Lange menyatakan bahwa emosi muncul sebagai akibat dari perubahan fisik yang terjadi pada tubuh. Menurut teori ini, seseorang tidak menangis karena sedih, tetapi merasa sedih karena ia menangis. Begitu juga seseorang tidak gemetar karena takut, tetapi merasa takut karena tubuhnya gemetar. Ketika seseorang menerima suatu rangsangan dari lingkungan, tubuh akan memberikan respon terlebih dahulu, seperti jantung berdebar, berkeringat, atau gemetar. Selain itu, otak menafsirkan perubahan fisik tersebut sehingga muncullah pengalaman emosional. Misalnya ketika melihat ular, tubuh akan bereaksi dengan jantung berdebar dan tubuh gemetar. Selain merasakan perubahan fisik tersebut, seseorang kemudian menyadari bahwa dirinya sedang merasa takut. James berpendapat bahwa tanpa adanya perubahan fisik, dalam tubuh pengalaman emosi tidak akan terasa kuat. Oleh karena itu, respon tubuh memiliki peran penting dalam terbentuk emosi yang dirasakan seseorang. Perkenalkan, nama saya Risa Asrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi suasana hati atau mood. Mood merupakan kondisi emosional yang dirasakan seseorang pada waktu tertentu. Menurut Kaplan 2011, suasana hati atau mood merupakan emosional yang halus, ringan, dan biasanya tidak berlangsung lama. Menurut Sadok 2007 menjelaskan bahwa mood adalah emosi internal yang dirasakan seseorang. Sementara itu, menurut Karke 2005 menyatakan bahwa mood merupakan kondisi emosional yang menggambarkan keadaan mental seorang pada waktu tertentu. Selanjutnya, menurut Lani and Terry 2007 menambahkan bahwa mood merupakan kombinasi dari berbagai emosi dengan instansi dan durasi yang berbeda-beda. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa mood adalah keadaan emosional yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik mood dan kognisi. Mood memiliki pengaruh yang besar terhadap proses kognisi seseorang. Suasana hati dapat mempengaruhi kemampuan untuk memusatkan perhatian, penyampaian informasi, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Ketika seorang berada dalam mood yang positif, mereka cenderung lebih fokus pada hal-hal yang menyenangkan dan berpikir lebih optimis. Sebaliknya, mood negatif dapat mempengaruhi proses berpikir sehingga
potensi menimbulkan perilaku yang kurang positif. Selain itu, mood memiliki durasi yang relatif lebih lama dibandingkan mood sesaat, yaitu dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke aspek suasana hati menurut Meyer dan Gaschke. Di sini kita akan membedah suasana hati ke dalam 4 aspek utama. Yang pertama, ada perasaan buruk. Aspek ini mencakup spektrum emosi negatif serta rasa kantuk, kesal, muram, atau gelisah yang tanpa kita sadari seringkali mengganggu fokus kerja kita sehari-hari. Yang kedua adalah kebangkitan. Ini merupakan perbandingan dinamis antara kegembiraan yang aktif atau penuh kasih berhadapan dengan keadaan yang cenderung pasif tenang. Yang ketiga, lelah positif. Sebuah kondisi unik di mana sisi positif yang aktif berpadu dengan kelelahan fisik, namun individu tetap mampu mempertahankan rasa kepeduliannya. Dan yang keempat, istirahat negatif. Ini adalah suasana hati defensif yang ditandai oleh munculnya perasaan pesimistis, stres, hingga hilangnya motivasi untuk bertindak. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai pengaruh faktor STORC. Menurut Devine et al. Tahun 2010, suasana hati dipengaruhi secara integral oleh elemen psikologis bernama STORC, di mana S yaitu situation ini berbicara tentang faktor lingkungan eksternal dan kejadian fisik yang terjadi di sekitar individu. T itu talks, atau elemen ini melibatkan proses kognitif, persepsi, dan bagaimana cara kita dalam memaknai sebuah peristiwa. O yaitu organ atau body. Faktor ini datang dari dalam diri kita seperti kondisi biologis, status kesehatan, pola tidur, hingga sistem neurologis. Dan yang terakhir yaitu RC, yaitu respon dan reaction. Ini merupakan tindakan langsung serta konsekuensi psikologis yang muncul dan pada akhirnya memperkuat mood yang kita rasakan. Slide selanjutnya itu membahas tentang dinamika transisi emosional. Bagaimana sih emosi itu bisa menjadi mood? Pada slide ini dijelaskan bahwa emosi dan mood itu memiliki hubungan yang saling berkaitan. Emosi yang awalnya muncul karena suatu peristiwa tertentu bisa berubah menjadi mood ketika perasaan tersebut bertahan dalam waktu yang lebih lama. Misalnya, ada seseorang yang mendapatkan pekerjaan impiannya, ia akan merasakan emosi bahagia yang sangat kuat. Namun, setelah beberapa waktu, emosi tersebut tidak lagi terfokus pada peristiwa tersebut dan berubah menjadi suasana hati atau mood positif dapat bertahan selama beberapa hari. Hubungan ini juga bersifat timbal balik. Mood yang positif bisa membuat seseorang lebih mudah merasakan emosi positif lainnya, sedangkan mood yang negatif dapat membuat seseorang lebih mudah merasa marah, sedih, atau kecewa. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun organisasi untuk menjaga suasana hati yang positif karena dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja sehari-hari. Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa emosi dan suasana hati atau mood merupakan dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Emosi yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu kejadian yang spesifik dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Sementara itu, mood bersifat lebih umum nih, berlangsung lebih lama dan mempengaruhi cara seseorang berpikir serta berperilaku. Dalam lingkungan kerja, mood memiliki pengaruh yang besar terhadap proses kognitif, kreativitas, pengambilan keputusan, dan kepuasan kerja. Mood yang positif dapat meningkatkan efektivitas kerja, sedangkan mood yang negatif dapat menurunkan fokus dan produktivitas. Selain itu, emosi yang dirasakan secara terus-menerus dapat berkembang menjadi mood yang bertahan lebih lama.
Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola emosi dan menjaga suasana hati yang positif dapat menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja individu maupun organisasi. Ya, penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.